Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Maulidatul Hasanah dari kelas BSA 1 dengan NIM 211104030023. Apa dah? Saya akan memaparkan sedikit tentang manuskrip. Namun saya harus mencari tahu dulu apa itu manuskrip. Soalnya saya belum memahami dengan benar apa itu manuskrip. Soalnya saya kuliah, saya sering dibenian. Sebelumnya saya akan mencari dulu di Google apa itu manuskrip. Karena saya memang benar-benar tidak mengetahui apa itu manuskrip. Hanya sedikit yang saya ketahui, yaitu adalah naskah kuno. Sebenarnya di sini adalah menurut referensi Google. Manuskrip adalah naskah atau skripsi, adalah segala macam dokumen buatan yang dibuat oleh manusia secara langsung, baik ditulis maupun diketik. Berbeda dengan dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia. Namun sebelum itu, saya cerita. Saya dulu pernah mencari manuskrip atau naskah kuno ke rumah-rumah saudara saya, tapi hasilnya nihil. Mereka tidak mempunyai naskah tersebut karena etak celetak kaki pada saat itu dianggapnya itu tidak penting. Pokok intinya naskah itu dianggap tidak penting oleh orang-orang terdahulu karena memang mereka tidak mengetahui. Oleh sebab itu terciptalah diri kita, yakni untuk mengindahkan atau kita ditugaskan untuk menyimpan bahasanya, tapi intinya untuk supaya naskah-naskah kuno itu tidak punah gitu. Itu tugasnya kita. Bahasa ilmiahnya itu saya kurang tahu. Apa bahasa kerennya? Ya dah, pokok intinya itu kita bertugas untuk menyimpan naskah-naskah tersebut. Gunanya supaya peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu tidak hangus atau tidak punah. Sebenarnya jika sudah benar-benar menguasai tentang manuskrip atau tentang bagaimana cara penelitian dalam naskah kuno tersebut, banyak yang akan kita hasilkan, terutama dalam pekerjaan. Dan yang paling menguntungkan bagi kita adalah yaitu uang. Mengapa demikian? Karena bayaran seorang yang meneliti manuskrip atau orang yang menyalin manuskrip yang telah usang, maka bayarannya itu tidak sedikit, bukan hanya 100-200 ribu saja, melainkan berjuta-juta. Hal demikianlah yang membuat saya semangat dalam mengkaji manuskrip, bukan karena yang lain. Karena untuk kebanyakan orang, jika melihat uang yang berjibun, maka makrifatnya itu akan biru. Jika tidak percaya, maka rasakanlah sendiri. Namun jangan senang dulu karena ada bayaran. Jika kita ingin menjadi sastrawan, banyak sekali bahan-bahan yang kita butuhkan, seperti kamera dan juga tripod. Harganya itu juga bukan hanya 100-200 saja, tapi itu jutaan. Jika dipikir-pikir, uang yang kita keluarkan dan pemasukan itu akan sama rata, tapi itu hanya di awal saja. Entah kalau akhir bagaimana. Semisal harga kamera itu 7 juta dan kita tinggal mengurangi saja uang yang kita dapat dari bayaran dalam meneliti naskah tersebut itu berapa, tinggal kita kurangi
dari pembelian kamera tersebut. Itu kan di pikiran kita itu kan yang sering kita pikirkan adalah bayaran. Mengapa demikian? Ya sesuai yang saya katakan tadi, uang, jika ada uang di depan kita maka kita akan berbinar. Berbeda dengan apabila kita mendapat tugas. Apabila kita mendapat tugas satu saja, maka mengeluhnya bukan main. Karena dalam pembahasan kali ini itu tentang manuskrip, maka sedikit banyak kita harus melihat bagaimana bentuk manuskrip tersebut. Dan sepertinya saya sudah mempunyai manuskrip tersebut. Marilah kita mendalami apa itu manuskrip dan bagaimana bentuknya, dan juga bahan-bahan apa saja yang dibuat untuk menulis manuskrip tersebut. Mari kita lebih mendalami lagi. Berikut adalah naskah kuno atau manuskrip yang saya pinjam di rumah kepada saudara saya. Manuskrip ini yakni berisi tentang aksara Jawa. Namun sebelum itu kayaknya ada yang aneh, dan ternyata benar saja. Ternyata manuskrip ini terbalik. Naskah kuno atau manuskrip adalah salah satu warisan kebudayaan yang secara nyata memberikan kepada kita semua bukti catatan tentang kebudayaan masa lalu yang menjadi semacam potret zaman yang menjelaskan berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan masa sekarang karena nilainya yang sangat penting dan strategis. Maka perlu ada langkah-langkah konkret dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah tersebut. Hal yang pertama kali perlu kita lakukan adalah melakukan upaya pengkajian naskah-naskah kuno. Dan ternyata ada masalah lagi, yakni di belakang terdapat gambar-gambar. Mungkin ini sedang iseng ya, mungkin kakek buyut saya sedang galau dulu makanya bergambar seperti itu. Dalam ilmu biologi banyak peneliti seputar naskah-naskah lama. Dalam naskah banyak hal positif kehidupan yang dapat diambil seperti agama, sejarah. Maaf karena terjadi banyak iklan, yaitu suara motor yang sangat bising. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika para ahli dalam membagi bidang keilmuan dapat memanfaatkan data yang terpendam dalam khazanah naskah. Akan tetapi akses naskah-naskah ini tidak semudah akses terhadap buku-buku cetak selain persoalan akses naskah kuno. Selain persoalan akses naskah kuno juga tidak jarang ditulis dalam bahasa dan aksara yang hanya dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu saja, sehingga pengetahuan kebanyakan orang atau naskah-naskah tersebut sangat tergantung kepada ketersediaan sumber yang dapat menjelaskan berbagai isi kandungan naskah, yang mana dalam hal ini keberadaan sebuah katalog naskah menjadi sangat penting untuk memudahkan akses terhadap dunia pernaskahan tersebut. Naskah kuno ini bisa terbuat dari bahan deluang. Bahan naskah dari deluang berbeda dengan kertas Eropa. Deluang merupakan alat tulis halus dengan penampilan seperti kayu, terbuat dari kulit pohon murbei yang dipukul. Meski dikenal dengan kertas Jawa, sebenarnya deluang bukan kertas karena prosesnya sangat berbeda dan benar-benar dibuat hanya dari kulit pohon. Cara membuatnya yakni dipukul-pukul, berbunyi
Gedhog-dhog sih. Dan oleh karena itu, di Jawa Timur juga disebutkan sebagai kertas gedhog. Nama Latin pohonnya adalah Browsenetia pepperfern atau pepper mulberry dalam bahasa Inggris. Namun kayaknya ada yang salah lagi deh. Bentar. Dan benar saja ternyata yang di atas taruh bawah dan di bawah taruh di atas.